welcome back to my channel teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Soul Story. Nah, di readingan kali ini ya, kita bakalan baca mengenai apa sih? Mengenai perubahan-perubahan besar yang terjadi ya. Ini ternyata hubungannya dengan siapa sih, dengan apa sih gitu ya teman-teman. Orang itu pasti berubah, pasti gitu kan. Manusia dinamis ya, namanya juga manusia, namanya dinamis gitu kan ya, selalu berubah, selalu mengalami perubahan. Terus dunia ini juga berubah teman-teman ya, bener banget. Segala sesuatu pasti ada masanya mengalami perubahan, termasuk kamu. Bicara mengenai perubahan, ayo kita baca ya di readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini. Tugasnya kalian kali ini adalah gampang banget ya, fokus, konsentrasi, tarik nafas yang panjang. Kalian fokus kepada orang yang kalian mau baca gitu kan ya. Pikirkan orang yang kalian mau baca, fokus ke sana, right? Sama seperti di readingan yang sebelumnya, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya. Cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata readingan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini semuanya buat kamu ya, ternyata gitu ya. Oke, still in this channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, perubahan besar yang terjadi ya, ini berhubungan dengan apa sih ya sebenarnya? Oke, kalian fokus ke orang yang kalian mau baca ya teman-teman ya. Kalian fokus, tarik nafas yang panjang, coba terkoneksi ya dengan mereka atau dengan dia ya teman-teman ya, terkoneksi. Oke, silahkan. Di story yang pertama ya buat kamu, oke, perubahan dia yang orang yang kamu pikirkan ya pada saat ini, perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia, apa sih ya? Oke. Perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia adalah ya, tadinya orang tuh melihat dia ya, ini adalah orang yang benar-benar sempurna banget gitu kan, nggak pernah yang namanya down, nggak pernah yang namanya nyusahin orang lain dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, dia tuh lagi down banget, emosinya lagi naik turun banget gitu kan ya, emosinya lagi naik turun. Cuman dia mengcover segala sesuatunya itu dengan baik gitu. Dia berusaha tegar buat orang-orang yang dia sayang. Dia berusaha banget yang namanya selalu berdiri kuat gitu ya untuk orang-orang yang dia sayangi, apalagi buat keluarganya dia gitu. Dia berusaha banget terlihat enjoy, padahal banyak banget yang namanya kehampaan dalam hidupnya dia. Tapi in other side, di sisi yang lain ya, dia itu merasa bahwa kenapa ya aku harus kayak begini gitu, kenapa aku harus down, kenapa aku harus merasa seperti ini gitu ya. Di sisi lain dia ada kesadaran seperti itu, walaupun ya kalau misalkan dilihat di sini downnya dia, putus asanya dia, merasa nggak bisa berbuat apa-apanya dia, ini cukup kental ya, cukup besar lah ya seperti itu. Dia kehilangan mimpi, harapannya dia, kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidupnya dia, merasa bahwa peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang ada itu kayak selalu bukan buat dia gitu, padahal dia udah berusaha yang setengah mati gitu ya. Ini perasaannya dia sih ya, perasaannya dia, perubahannya dia dari mungkin merasa fine gitu kan ya, berusaha kuat ya, sekarang ini lagi down-downnya banget, walaupun dia mengcover dirinya dia dengan baik ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, kita bakal lihat, tell me when will you be mine. Perubahan ini terjadi karena apa sih teman-teman ya? Perubahan ini terjadi karena apa? Tell me quando you can share love divine. Oh jelas banget. Oke,
Oke, jangan-jangan nih kamu mikirin diri sendiri atau mikirin keluarga, bisa jadi seperti itu. Tapi untuk siapapun yang kalian pikirkan ya di cerita yang pertama ini ya, ini terjadi karena apa sih perubahannya dia ini ya? Perubahannya dia ini terjadi karena dia mempunyai perasaan di mana dia diperlakukan gak adil, di mana dia punya sesuatu hal yang disebut pengkhianatan ya teman-teman ya, perasaan merasa dikhianati. Pakai banget ini juga nih orang ketiga hadir dalam hidupnya dia ya, hidupnya dia artinya bisa jadi karena dia yang dikhianati ya, berarti dia yang diselingkuhin ya, bisa jadi seperti itu. Nah dia mati-matian banget yang namanya mengejar mimpinya dia, melakukan hal yang mungkin selama ini dia nggak suka terlihat sempurna di depan orang yang dia sayang gitu kan ya. Dia tulus banget, dia ikhlas banget gitu kan ya, melakukan segala sesuatu hal, bahkan dia mengejar impian ini untuk kehidupannya dia bersama dengan orang yang dia bela-belain ini gitu. Tapi nyatanya diselingkuhi juga, dikhianati juga gitu kan ya. Dan it's not fair gitu buat dia, bahwa dia sudah melakukan segala sesuatu hal ya, sampai batas maksimal limitnya dia itu seperti apa gitu kan, tapi malah dikhianati gitu loh teman-teman ya. Jadi ya perasaannya benar-benar gini banget gitu. Kalian kebayang gak sih kalau misalkan dikhianati orang yang kalian sayang gitu kan, rasanya pasti sakit banget ya, sakit banget, pasti luar biasa lah ya kesakitannya gitu ya, rasanya sakit banget tuh. Kenapa tahu rasanya sakit banget? Karena I've been in their situation gitu ya, pernah berada di masa seperti itu. Jadi ya wajar kalau merasa tersakiti. Udah berusaha yang semaksimal kamu mampu ya buat orang yang kamu sayang, tapi ternyata end up-nya diselingkuhin juga gitu kan, dikhianati juga. Nah tapi ya nanti kita lihat ya apa yang sebaiknya dilakukan. Tapi sekarang kita lihat untuk yang selanjutnya ya, perubahan kamunya sendiri ya teman-teman ya. Perubahan kamunya sendiri dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan tadi ya. Sekarang ya, terlepas dari hubungan kalian itu apa ya, Oke, perubahan kamu sendiri dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan tadi. Oke, kamu Oke. Kalau dilihat di sini sih emosi ya, terutama sih tentang emosi yang meledak-ledak luar biasa, jadi nggak sabaran, jadi emosian banget lah gitu. Emosinya jadi kurang baik ya di kamunya teman-teman ya. Terlepas dari masalah apapun ya, nanti kita lihat setelah ini ya, kita bakalan lihat penyebabnya siapa gitu kan. Tapi kamunya bagusnya ya selain emosian ya, kamunya lebih belak-belakan jadi orang. Kalau mungkin kemarin kamunya nutupin banyak hal gitu kan, kamunya menutup rapat-rapat perasaannya kamu. Kalau sekarang enggak, kamu tuh tipikal orang yang sekarang akan jadi belak-belakan, mungkin karena emosional ya. Jadi udah kayak nutupin segala sesuatu. Kebayang gak sih kamu kayak dimampatin semua perasaannya, dan di satu saat yang benar-benar udah oke, fine gitu kan, udah benar-benar penuh gitu kan, itu bisa blow up gitu, bisa benar-benar meledak gitu aja gitu. Jadi ya jujur gitu, sekarang ini kamu jadi pribadi yang benar-benar jujur, belak-belakan apa adanya, dan ya udah deh gitu ya udah, whatever will be ya will be gitu ya. Yang akan terjadi ya udah terjadi apa aja, jadi mengalir gitu aja ya, terserah gitu. Tapi karena emosional nih teman-teman ya, jadinya emosional gitu kan ya, jadi yang emosional banget, nggak sabaran banget ya, jadi kayak begitu. Nah sekarang kita lihat nih, perubahan kamu ini ya terjadi karena apa? Perubahan kamu ini terjadi karena apa? Coba kita lihat teman-teman ya, perubahan. Every moment's a day, every day seems a lifetime. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih ya, tapi ada banyak perasaan-perasaan yang selama ini kamu tutupin dan akhirnya kayak meledak gitu aja. Banyak perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan ya teman-teman ya, tidak terungkapkan. Terus habis gitu juga
ada waktu lah ya, kamu selama ini udah nunggu mungkin ya kan, dan nggak ada perubahan gitu. Jadi ya mau nggak mau kamu akhirnya melakukan perubahan sendiri gitu. Yang tadinya kamu diem aja kalau dia apa-apain, ya sekarang ini kamu lebih terbuka gitu ya. Ini ya karena selama ini udah dipendem, udah disimpan gitu kan ya. Dan ada beberapa rahasia-rahasia yang terbongkar pada akhirnya gitu. Oh ternyata selama ini kamu kayak begini gitu ya. Jadi ada rahasia-rahasia yang terbongkar, ada perubahan-perubahan yang keras atau drastis gitu ya dalam hidup yang seperti ini. Dan ya selama ini mungkin takut menyampaikan perasaan, dan akhirnya ya udah gitu ya seperti ini. Banyak sekali sih teman-teman ya momen-momen yang pada akhirnya ya udah deh aku nikmatin aja momen gitu, karena toh percuma gitu aku diem, aku apa ya, akhirnya juga banyak rahasia-rahasia yang pada akhirnya terbongkar. Kalau dihubungkan dengan cerita yang pertama, bisa jadi ada cerita pihak ketiga ya di sini ya teman-teman ya, dan akhirnya terbongkar gitu ya seperti itu. Nah ini bisa reverse ya teman-teman ya, ini ceritanya bisa reverse, kalian bisa terbolak-balik, bisa juga gitu ya, tergantung pada siapa yang kamu pikirkan. Kalau ternyata kamu mikirin diri kamu sendiri, ya berarti ya seperti ini gitu ya. Ya kayak gini, kamu mencoba banget yang namanya enjoy gitu ya sama hidup, tapi ternyata nggak bisa. Kalau misalkan ada sesuatu yang ditutupin, ada sesuatu yang apa kan, pastinya juga terbongkar juga. Akhirnya ada side effect-nya gitu, whether ke kamu, whether ke orang-orang sekitarnya kamu, atau ke orang yang kamu pikirkan, ya pasti ada juga ya teman-teman ya. Pelampiasan ketika diperlakukan A, B, C, D, E. Bisa nggak sih terjadi perselingkuhan? Bisa banget gitu. Bisa nggak sih lari ke orang lain? Bisa, karena selalu akan ada cerita seperti itu teman-teman ya, dimana merasa kecewa, merasa apa dan sebagainya ya. Walaupun mungkin in other side gitu kan, seseorang melakukan yang terbaik dari versinya gitu, tapi mungkin buat kamunya sendiri itu bukan versi terbaik, tetapi malah membuat kamu semakin jauh jurangnya gitu kan, karena semakin sibuk sendiri-sendiri, semakin jadi aneh, semakin jadi apa-apa, dan akhirnya kamu menemukan sosok yang lain ya, bisa jadi seperti itu. Nah, oke. Tapi kalau dilihat di sini ya, nah kita lihat ya yang lain ya. Kita lihat apa sih yang sebaiknya dilakukan ya dengan kondisi yang bacaan seperti ini ya teman-teman ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan? Ya tahu di arah dan tujuan mana ya kalian mau hubungan ini nih jalan ya, seperti itu. Jadi jangan biarkan kalian itu terjebak di hubungan yang toksik gitu. Akhirnya jadi toxic relationship nggak sih teman-teman ya kalau kayak begini, karena udah kehilangan keseimbangan, merasa nggak pernah tenang gitu kan dalam hidup ya seperti ini. Dan ya akhirnya kehilangan rencana-rencana jangka panjangnya kalian ya. Ada yang namanya rencana, mungkin merencanakan A, B, C, D, E gitu kan, karena satu atau lain hal ya. Ini dia, karena gini loh teman-teman ya, masing-masing orang itu punya versi terbaiknya masing-masing yang dianggap penting gitu kan buat pasangan kamu atau siapapun yang kamu pikirkan. Iya belum tentu penting buat kamu gitu. Sebaliknya pun juga kayak begitu. Nah kadang-kadang ada miss di sini ya, seperti itu. Oke ya. Oke, ini sih lebih ke toxic relationship ya, hubungan yang kalian jalani. Jadi kalau memang mau bersama ya fokus ke hubungan jangka panjangnya kalian gitu kan. Jaga keseimbangan, punya hal yang dikejar bersama ya kan, punya tujuan bareng gitu. Kalau emang mau diperbaiki sih ya, seperti itu. Oke. Right, ini di story yang pertama ya teman-teman ya. Jadi cerita tentang ada pengkhianatan di sana gitu ya. Ada pengkhianatan di sana karena memang ya kartunya jelas banget gitu ya teman-teman ya, pengkhianatan emosional juga ya. Ceritanya bisa reverse ya, Oke. Sekarang kita menuju ke cerita kamu yang kedua. Ke story yang kedua ya, kalian fokus ke orang yang kalian mau baca ini ya, pikirkan, oke. Alright, perubahan yang dia alami ya, ini karena memang pekerjaan gitu kan, karena memang
sesuatu hal yang harus dikerjakan gitu ya teman-teman ya. Jadi apa ya, jadi ekstrovert, jadi belajar gitu ya. Tapi gini, ada masa dimana dia itu merasa jatuh, kehilangan harapannya dia, kehilangan keberaniannya dia ya, seperti ini, dan gak bahagia gitu dengan hal-hal yang terjadi gitu dalam hidupnya. Apalagi kalau misalkan ini jauh ya, ceritanya jauh, LDR gitu kan ya, jauh dari orang yang dia sayang gitu kan, seperti ini. Jadi ya lagi down karena kehilangan keberanian ya. Tapi downnya beda dengan yang pertama ya teman-teman ya. Ini sih lebih down karena merasa sendiri gitu ya, karena orang-orang di sekitar dia gitu nggak ada, karena dia melakukan perjalanan gitu ya, seperti ini. Nah, lagi sedih, lagi kehilangan semangat ya. Mungkin lebih ke semangat teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat untuk perubahannya ini terjadi karena apa sih? Walaupun kalau dilihat di sini sih udah jelas banget itu. Ya, udah jelas banget. Oke. Alright. Alright. Oke, kenapa sih dia lagi down banget ya tuh kan, lagi sedih banget ya, lagi sepi banget, karena ini ada potensi-potensi terlibat hubungan-hubungan berbahaya gitu ya, atau ketakutannya dia bahwa seseorang melakukan hal-hal yang cheating ya, hal-hal seperti itu. Cuman kalau misalkan dilihat di sini potensinya ada ya teman-teman ya, karena LDRan gitu kan, jauh, jaraknya jauh, dia melakukan suatu hubungan-hubungan yang berbahaya gitu kan ya. Tapi dia tahu bahwa hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan ilusi gitu, hubungan yang penuh dengan ilusi, karena salah satu dari dia ataupun dari orang ini gitu kan yang diajak untuk melakukan hubungan yang berbahaya ini gitu kan, itu udah punya pasangan ya. Jadi dia benar-benar tahu bahwa kebahagiaan ini adalah sifatnya semu gitu, dan pastinya ada karmik di sana gitu ketika melakukan hal-hal yang nggak baik gitu kan ya teman-teman ya. Pasti nggak sih gitu kan, ada karma yang kurang baik juga gitu yang akan berbuah ya. Ketika kita siap bermain api ya bakalan siap juga kebakaran gitu, walaupun belum tentu juga ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita siap bermain air ya siap basah gitu, walaupun belum tentu juga gitu ya kena basahnya. Nah, seperti ini sih. Jadi perubahannya dia terjadi karena ini perasaan, mungkin ada perasaan merasa bersalah, merasa bahwa yang dilakukan ini juga kurang tepat gitu ya teman-teman ya. Sedihnya juga karena itu. Nah, sekarang kita lihat ya perubahan kamu ini dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan tadi ya teman-teman ya. Perubahannya kamu dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan tadi. Kamunya otoriter banget ya, pemarah jadinya, emosian banget ya. Emosian banget lah, terus jadi mengisolasi diri ya. Jadi inilah jadi aneh ya menurut dia gitu ya dengan perubahannya kamu. Mengisolasi diri, nggak mau yang namanya terbuka sama orang-orang lagi gitu kan ya. Iya sih, maksudnya masih tetap yang namanya say hi dan sebagainya, tapi udah beda gitu loh, udah beda banget, jadi lebih cuek, jadi lebih ya udahlah gitu kan ya, jadi lebih cuek ya, seperti ini. Nah, kita lihat perubahan ini terjadi karena apa? Karena perasaan cinta, karena perasaan sayang. Oke. Karena alright. Oke, karena ketakutannya kamu, karena perbedaan yang kamu tahu bahwa ini nggak akan pernah bisa menyatu ya, seperti itu. Dan rahasia-rahasia yang benar-benar ini ya, tentang perasaan, tentang emosi, tentang luka, tentang apapun ya teman-teman ya. Ini hubungan-hubungan yang tahu kalau misalkan barengan gitu kan ya, ini bakalan jadi luka yang sangat luar biasa banget ya, seperti itu. Jadi kalau bersama pun gitu kan, ini akan jadi luka yang sangat luar biasa. Nah, ini ya akhirnya ya merenungkan ya, emosi juga
nggak karu-karuan, pasti moodnya juga naik turun ya teman-teman ya. Tapi akhirnya bisa jadi hal yang baik karena dengan seperti itu ada kebebasan di sini ya. Ada perbedaan di mana memang perbedaan ini yang membuat nggak bisa bersama ya. Seperti itu, perbedaan prinsip sih. Ya ini jauh lebih besar ya. Seperti ini, ketakutan, rahasia yang mungkin terbongkar ya. Seperti itu. Oke, ini perubahannya di kamu ya teman-teman ya. Perubahannya di kamu. Jadi cara orang ini memandang kamu tuh seperti apa ya, seperti ini gitu kan. Mungkin ada perasaan luka dan kecewa gitu kan karena pengkhianatan juga bisa, atau bahkan ya kamu adalah orang dimana yang melakukan hubungan yang berbahaya ini juga bisa ya. Jadi dilihat dari sudut pandang yang luas bacaannya kali ini. Oke, sekarang kita lihat apa sih yang sebaiknya dilakukan ya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Apa yang sebaiknya dilakukan? Hati-hati terjebak ilusi. Kalau kamu tahu bahwa hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan ilusi dan hubungan yang gak mungkin dilakukan, ya jangan gitu kan. Jangan. Walaupun kelihatannya bahagia, tapi end up-nya pasti kalian akan benar-benar akan sakit sendiri gitu. Kebayang gak sih teman-teman ya? Kamu seperti berjalan di bergantung di awan ya, dimana itu tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada atasnya juga nggak ada penyangganya, nggak aman, nggak kuat gitu teman-teman ya. Jadi ya penuh dengan ketakutan ya. Jadi berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia. Nah kalau kamu udah siap dengan segala sesuatu hal yang kayak begini ya silahkan gitu. Tapi kalau misalkan enggak dan kamu tahu end up-nya seperti apa, banyak perbedaan, banyak juga hal-hal yang selama ini ditutupin dan sebagainya, dan dengan cinta yang kalian malah jadi menyakiti banyak orang, ya jangan gitu kan. Karena kalau misalkan kita kita ya sebagai seorang manusia ada nggak sih yang mau disakitin sama orang karena orang lain tersebut itu sayang sama orang lain, selingkuh dan sebagainya? Pasti nggak ada yang mau gitu kan. Pasti nggak ada yang mau karena rasanya tuh luar biasa sakitnya gitu. Jadi jangan melakukan hal tersebut. Cobalah berada di posisi ketika kamu itu disakiti gitu. Jangan yang di posisi egonya kamu ingin mempertahankan sesuatu hal yang padahal kamu tahu itu adalah sesuatu hal yang berat gitu ya teman-teman ya. Untuk dijalani. Alright ya, ini adalah cerita kamu yang kedua ya, Oke. Sekarang kita lihat untuk cerita kamu yang ketiga. Cerita yang ketiga ya teman-teman ya buat kamu. Cerita yang ketiga buat kamu ini seperti apa? Kalian fokus ya sama orang yang kamu mau pikirkan. Perubahannya dia, orang yang kamu pikirkan ini ya. Perubahannya dia, orang yang kamu pikirkan ini. Oke, ada family di sini, Cancer Moon ya teman-teman. Lalu juga ada attachment, distance, dan juga ada occasion. Oke, perubahannya. Jadi ada jarak ya teman-teman ya. Jadi ada jarak sama orang yang dia sayang. Jadi karena mungkin ada sesuatu hal ya, karena pekerjaan yang harus dilakukan, jadi kebersamaan dan sebagainya itu benar-benar ya bukan hilang sih, tapi artinya tertunda gitu. Yang tadinya sama keluarga gitu kan kumpul dan sebagainya, tapi karena ini mesti pergi gitu loh ya. Jadi kebawa perasaan ya, kebawa perasaan, jadi perasaan dan dirinya itu jadi baperan gitu loh teman-teman ya. Jadi perasa banget. Nah seperti ini, jadi perasa, jadi nggak fokus kayak gitu loh teman-teman. Ya, sekarang kita lihat ya, ini perubahannya karena apa? Coba kita lihat perubahannya dia karena apa sih? Oke, ada sukses. Kalau dilihat di sini sih sibuk banget ya, kerjaannya banyak banget ya, hal-hal yang ya dia mencoba untuk menerima sih bahwa ya udah gitu, mau gimana lagi gitu kan ya, jaraknya jauh gitu ya. Selagi masih bisa melakukan hal yang ini ya udah kerja aja daripada macem-macem gitu kan ya. Bagus sih nih teman-teman ya, cerita yang ketiga ini oke gitu, karena memang jaraknya jauh ya, tapi dia bekerja untuk keluarga gitu kan, melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga, entah ini dengan pendidikan juga ya, sekolah mungkin dan sebagainya, tapi ini lebih pekerjaan sih ya. Jadi pelampiasannya dia adalah di pekerjaan
kerja dan kerja, nggak mikirin hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau kamu punya pikiran yang lain-lain ya, ini nggak ya, ini aman nih. Cerita yang ketiga ini ya, dia ini berubah karena memang dia kerja dan kerja. Dia berusaha banget yang namanya menerima keadaan dan situasi, menerima situasi dan kondisi bahwa ya udah kerja aja gitu kan, daripada pikirannya dipakai untuk hal-hal yang macem-macem. Nah sekarang kita lihat perubahannya kamu sendiri ya, dilihat dari sudut pandang orang yang kamu pikirkan tadi. Coba kita lihat. Bagus, komitmen. Nah sekarang kita lihat kartu yang lainnya ya, semoga yang baik-baik juga gitu. Bagus sih teman-teman ya perubahannya kamunya jadi kamunya menjaga komitmen dengan baik. Kamu mencoba menerima proses ya, menerima proses bahwa ini adalah sesuatu hal yang memang dia lakukan gitu kan ya, untuk kalian berdua, untuk keluarga kalian ya, sesuatu hal yang memang ya dilakukan untuk masa depan ya berdua ya, seperti itu. Jadi kamunya jaga komitmen dengan baik ya, kamunya bisa namanya menerima situasi dan kondisi. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lihat perubahan ini terjadi karena apa? Kamu berusaha sabar banget untuk menghadapi keadaan atau situasi yang terjadi ini ya, dan ya passion. Oke, ini adalah ya nggak apa-apa ya, ini adalah satu langkah di mana memang harus terjadi seperti ini. Ini adalah sesuatu hal yang kalian mau bangun berdua, satu harapan, satu cita-cita gitu kan ya, berdua untuk ya udah disepakati bersama gitu loh teman-teman ya, walaupun mungkin berat pada awalnya secara emosi dan perasaan kalian terpisah gitu kan, tapi ada penantian sih di sini, jadi fine ya. Ini aman banget, cerita yang ketiga ini menyenangkan banget ya. Ya apa yang sebaiknya dilakukan ya, teman-teman ya. Tapi gini, kalau ya kalian terpisah jarak gitu kan ya, fokus utamanya adalah apa? Jujur apa adanya ya, jujur dan apa adanya. Jangan menyembunyikan apa-apa, termasuk perasaan sekecil apapun. Kalau kamu kangen, bilanglah kangen gitu kan. Nggak usah yang namanya berdrama-drama dengan cari masalah supaya dia datang gitu, karena dia kerja kan di sana. Jadi kasih perasaan yang nyaman, kasih perasaan tenang, dan kasih lihat bahwa kamu tuh adalah orang yang mampu untuk dipercaya. Jadi kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berada di sekitarnya kamu sendiri. Jangan yang namanya dilaporin, ini deketin aku loh, dia tuh suka sama aku. Nah ini kamu cari masalah dan cari penyakit gitu ya, jangan. Tapi gimana hari kamu di sana, tanyain gitu kan ya. Kalian bisa saling terbuka dan sembari kadang-kadang kalau memang misalkan ini bisa ditempuh dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan kalian bisa kesana, ya kesanalah, kasih kejutan gitu kan ya. Dan bangun sesuatu hal yang sifatnya itu emosional ya bersama dengan dia. Jadi ya tahu kalau misalkan dia kangen sama kamu, datanglah gitu loh. Jadi ya saling ya teman-teman ya, dan menikmati hidup, saling terbuka lebih apa adanya, karena komunikasi yang tepat gitu kan. Kalian mau LDRan sejauh apapun ya, kalau love language yang kalian itu saling terpenuhi, ini gak akan yang namanya ada celah masuk. Mau ada yang deketin dia 10 orang, yang deketin kamu 10 orang, gak akan ada yang tembus ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini cerita yang ketiga, story yang ketiga. Story yang ketiga ini aman banget ya, jadi happy bacanya ya. Yang baca happy. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang ketiga. Perubahan pasti terjadi gak sih? Pasti, dan wajar terjadi teman-teman, wajar banget terjadi. Sewajarnya sebagai seorang manusia ya, kita juga beradaptasi, belajar untuk beradaptasi, melakukan perubahan ya, dengan perubahan-perubahan tersebut ya. Bukan dengan ikut-ikutan terpengaruh gitu kan ya, tetapi dengan selalu mengambil langkah dalam hidup untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik. Nah seperti itu ya. Oke, kita jumpa lagi teman-teman ya di next timeless reading, general reading bareng sama Oracle Card Indonesia Soul Story, dengan cerita berbeda, pemahaman yang berbeda ya kan. Siapa tahu gitu dengan readingannya Oracle Card Indonesia banyak yang terbantu teman-teman ya. Syukur ya kalau misalkan seperti itu ya. Oke. Dan buat teman-teman yang masih belum pada tahu dan belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia Soul Story yang pertama ya, Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, ayo segera yuk langsung menuju ke sono ya, subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya, karena di sana dibahas yang sedikit berbeda ya, dibahas per zodiak teman-teman. Nah kepoin aja, langsung cus ke sono. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.